tidak lupa langsung aja. Iya, baik. Kalau mau dicoba, terima kasih kembali Ustaz. Kalau mau dicoba, ambil kertas nanti, terus tulisin dosa-dosa kita. Tulis, nggak akan ada habis. Kalau sedetil mungkin. Tadi ngelihat tetangga, nggak menundukkan pandangan, ya. Terus apapun yang pernah dilakuin dari masa lalu sampai sekarang silakan dituliskan. Karena kalau misalkan kita ingat kepada itu semua, terus kita misalkan pengen futur atau pengen kufur, seharusnya kalau tobatnya benar-benar harusnya ada rasa malu. Karena misalkan, ya Allah, layak dimatikan oleh Allah atas segala banyak macam dosa ini, terus suatu ketika pengen malas ibadah, pengen futur, pengen kendor, ngelihat sekeliling, yang lain, misalkan dia cuma 5 waktu, itu pun zuhurnya 2:30, asarnya 5:30, duha nggak pernah, tahajud nggak pernah. Mereka masih bisa nggak ke surga? Bismillah, insya Allah masih bisa. Karena mereka nggak punya dosa sebanyak saya. Terus diri yang layak Allah matikan ini, dan bukannya dimatikan malah diizinkan pulang, ketemu para guru, diizinin ngaji, ketemu bunda, bapak yang soleh-soleha. Udah gitu, dengan diberi nikmat seperti itu, masih pengen ngelakuin yang tidak lebih banyak dari mereka. Cita-citanya sama-sama ke surga, tapi utang lebih banyak. Tapi nggak mau ngelakuin lebih banyak, belajar lebih banyak, baca lebih banyak, dakwah lebih banyak, takwa lebih banyak. Yang ngerasa nggak tahu diri aja di hadapan Allah. Bandingin, ambil kertas selanjutnya, terkait nikmat Allah ditulisin. Ya. Matanya sehat, nafas. Ini nafas kayak gini nggak sederhana, Pak. Kalau kita di pelajaran buku SD aja disebut oksigen itu cuma 20-21%. Sisanya nitrogen dan gas-gas lain. Gimana caranya nggak ada tulisannya, kita ngirup segala macam bercampur, asap kendaraan, bau ketek sebelahnya, bau macam-macam, kehirup, yang diambil oksigen doang, Pak. Karena ternyata secara biologi di dalam hemoglobin, di dalam darah tuh mengandung hemoglobin yang secara kimia dia lebih mudah berikatan dengan oksigen. Jadi meskipun kita ngirup macam-macam, dijemput sama darah di paru-paru, yang keambil oksigennya doang, dialinin ke seluruh tubuh, semua terjadi. Allah aturin, tanpa mikir, tanpa doa, tanpa minta, kadang sambil maksiat, ngalir ya terus. Karena ada dulu orang soleh ditanya, siapa Allah itu bagimu? Dia menjawab, Allah adalah yang tetap memasukkan udara ke dalam ruanganku, padahal aku sedang bermaksiat di dalam mengkhianatinya. Ya. Ingat terus. Ya. Makan wortel, nggak keluar wortel. Diolah, diusus, diambil vitamin A-nya, diambil oleh ke seluruh bagian tubuh, tanpa mikir. Coba bayangin setiap kali mikir kayak gitu, kita harus mikir sendiri. Habis makan teh diem, lagi ngapain? Bentar, ini baru nyampe usus nih wortelnya. Saya isep dulu vitamin A-nya ya. Baru disalur. Diajak ngobrol sih, jadi vitamin A-nya ke kuping. Nah, misalkan, enggak, repot. Ibu perlu ngedip tidak? Perlu mengedipkan mata tidak? Ada yang berdoa dulu sebelum ngedip. Ya Allah perih, ya Allah pengen ngedip ya Allah. Enggak. Kicet, dan Allah atur simetris. Coba seganteng-gantengnya orang ngedipnya nggak simetris, nggak keren, nggak ada wibawanya. Nggak sehat, nggak ada turunan. Bismillah. Kalau ingatnya ke arah sana, bangun tidur ya Allah kasur teh empuk, nikmat. Ya Allah. Aduh bangun tidur suka pengen pipis, alhamdulillah ya Allah WC-nya deket. Pernah nyobain camping sebulan di hutan, Pak? Sibuk kok, pengen nyari buang air aja. Pengen buang air kudu bawa cangkul buat ini dulu, nyari sungai, nyari apa, repot ya. Belum lagi gitu ada ular lewat, repot ya. Beres. Atau ke toilet airnya ada, gayungnya nggak ada, itu juga repot. Airnya ada, gayungnya nggak ada selotannya, repot. Jongkok, tahu-tahu ada yang ngebuka, tahan satu kaki, repot. Enggak aman. Ya Allah WC deket, sampai kamar mandi ya Allah ada airnya. Nikmat itu tuh. Begitu ngaca, ya Allah hidung saya di sini nggak di punggung. Ya Allah jerawatnya kecil, nggak segede dengkul. Nyamuk nih, ya Allah alhamdulillah nyamuk teh kecil. Kebayang kalau nyamuknya segede kucing, Bu.
Sekali isep langsung anemia. Ya. Alhamdulillah Allah aturin ya Allah. Diaturin. Ya Allah mata kurang jelas. Alhamdulillah ya Allah punya kacamata. Suruh bikin sendiri nggak bisa ini kacamata. Ada ilmunya. Beres pakai. Terlalu banyak. Ya. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Ya, Al-Kahfi ayat 109, kalau dijadikan samudra itu ditulis jadi tinta untuk menuliskan ayat-ayat Allah, kebaikan Allah, sampai kering itu samudra, digantikan dengan samudra dengan jumlah yang sama, belum akan selesai menuliskan itu semua. Ya. Ditantang 2 kali di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi tuhsuha. Di surat 16 An-Nahl ayat 18 atau surat 14 Ibrahim ayat 34, 2 kali diulang. Sok tulis. Bandingin dengan kita yang kelakuannya kayak gini, misalkan. Ya. Tambah kata Allahnya, Quran surat 35 Fatir ayat 45, pas pojok kiri atas, walau yu'akhidullahu nas bima kasabu ma taraka ala dhuhriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Kata Allah, kalau sekiranya manusia bikin dosa kontan balasannya detik itu juga, kata Allah, tidak tersisa satu makhluk bergerak bernyawa di muka bumi ini. Berarti kan 2 maknanya. 1, tidak ada yang luput dari dosa. 2, kita tuh layak dimatikan dosa sekecil apapun. Nah, kita dengan dosa segitu banyak, tapi masih banyak yang ada nikmat. Bu, ibu-ibu naik motor, ya, dengan berbagai macam kelebihan ibu-ibu dalam naik motor, saya kiri belok kanan, masuk jalan langsung ke tengah. Sok saya tanya, lebih sering cilaka, lebih sering selamat, Bu? Selamat, ya. Nggak tahu ibu berapa banyak bikin jengkel orang di belakangnya, bikin kagok, ya. Selamat, ya, tetap dijaga kok. Jujur tentang diri kita, kita itu siapa? Jujur tentang diri kita, Allah itu siapa? Istilah. Dan kalau bisa sering wisata rohani. Kemana wisata rohani teh? Ke kuburan. Ya Allah, dia dulu lebih kaya, lebih rupawan. Enggak tuh, dimakanin cacing, hartanya pun tidak menyelamatkannya, malah bikin anak-anaknya berantem. Ke rumah sakit, ya Allah, ada saya mah bebas, dia mah kena matahari aja nggak boleh, makan apa nggak boleh, kita mah seblak digadoin sama piringnya, Bu. Misalkan, ya. Misalkan. Ya Allah, kalau di Surabaya ada rumah kanker Indonesia, di Bandung pernah ke rumah Singgah Al-Fatih, ketemu tuh sama orang yang udah divonis umur saya 6 bulan lagi, umur 20-an, kepala sudah botak, tangan kirinya entah kenapa tidak ada, tapi bisa dia yang ngajak ketawa. Anak kecil belum 3 tahun, namanya Bilkis, 3 tahun, udah botak kepalanya, karena kepalanya penuh jahitan, punya tumor otak, harus dimasukin selang di kepalanya. Bisa dia yang ngajak main. Ya, seketika langsung jadi receh lah masalah kita di situ. Nah, yang tadinya habis nangis-nangis karena nggak dibeliin tas baru, mampir ke situ, malu, tengsin, ya, lalu jadi jujur aja sama Allah, siapa diri kita dan apa yang telah Allah lakukan, apa yang telah kita lakukan, apa yang telah Allah lakukan, istilah nanti lebih terbuka, ya. Jaga, karena izin kalau mau jujur memang agak amat sangat sedang mengurangi untuk acara di TV. Karena kalau ketemunya sama artis-artisnya bahasannya gitu, punten ya, baik sih baik, tapi kurang cocok gitu. Bahasannya mobil barunya, bahasannya, ya. Tahu mobil itu apa? Kaleng dicampur kaca, campur karet, jadiin satu, udah mobil. Ya. Kaleng, gue tetap udah gitu ya. Punya boleh, punya silakan. Apalagi kalau dipakai untuk operasional dakwah, rumah dipakai untuk jadi tempat pengajian, bagus. Tapi kalau cuma buat gaya-gayaan, semua orang cuma tamu, semua yang kita punya adalah titipan. Namanya tamu nggak mungkin nginep seumur hidup, namanya titipan pasti bukan punya kita, harus dikembalikan. Setelah semuanya udah nggak ada, apa yang tersisa buat kita? Ya. Jadi, udahlah. Itu sebagian cara ya, tapi bismillah, mudah-mudahan bisa menghidupkan hati kita. Sering-sering ke majelis ilmu, ketemu orang-orang soleh, bismillah, insya Allah nanti lebih menghidupkan hati, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa jawab pertanyaan. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Istimewa untuk kita semua, semakin kita kembangkan lewat tanya jawab, dan kita bisa tambah merasakan nikmatnya hati yang tenang. Baik, selanjutnya
dari yang ibu-ibu, mungkin ibu-ibu yang paling depan ini dulu, ibu, perkenalkan namanya ibu ya. Silakan. Belum tahu saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunda Made. Made, ya. Ya, saya orang Bali kok. Ya. Saya mualaf. Alhamdulillah. Saya mau tanya, Silakan. bagaimana caranya kita mempertahankan hidayah yang kita dapat dan supaya kita istiqomah selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, Bunda istimewa Bu Denis, beliau ini Bunda Made, dulunya beliau seorang Hindu ya Bunda ya. Iya. Alhamdulillah. Semoga istiqomah Bunda ya. Baik, Bismillah. Gimana cara biar istiqomah? Kalau dalam urusan doanya boleh baca ya, kan hati itu dalam bahasa Arab kolbun ya, berasal dari kata kulub yang berarti bolak-balik. Makanya doa Nabi yang paling sering, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Atau boleh surat Ali Imran surat ketiga ayat ke-8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu yang juga paling penting. Jangan lupa minta tolong kepada Allah. Ya Allah tolong, pengen istiqomah. Kadang yang hilang dari kita kan kurang minta tolong ke Allahnya, nyari Allahnya belakangan malah kadang. WA sana sini minta bantuan gak ada yang bisa nolong, baru akhirnya mulai nyari Allah. Kebalik, sakit kepala paramek dulu yang dicari, bukan Allah. Bukan karena obat ya. Bisa ya. Terus untuk bisa menjaga keimanan ya tadi ya, istiqomah. Selain minta tolong kepada Allah, juga doa-doanya. Kalau saya pribadi mah tadi ingat kesalahan-kesalahan yang lama gitu ya, yang berdasarkan ayat tadi yang Fatir ayat 45, kan berarti aslinya saya teh layak dimatiin. Maka udah dikasih umur lebih lama tapi malah digunakan buat sesuatu yang bikin sang pemberi umur itu nggak suka sama kita, kan nggak nyambung, amat sangat tidak bijak ya. Jadi itu juga bisa dilakuin. Sering wisata rohani, menjaga diri, menghidupkan hati, ditambah lagi jaga lingkungan, karena malu kan sebagian dari iman. Pengen males ibadah tapi sekeliling lagi getol-getolnya baca Quran, malu, akhirnya ikut lagi ngaji ya. Karena itu juga mesti dijaga lingkungannya. Karena kata Nabi jelas ya, kalau dekat sama tukang pandai besi bau bakaran, tapi kalau dekat sama tukang parfum ya seenggaknya ikut kecipratan wanginya ya, insyaallah ya. Paling itu yang dijaga, istiqomah. Dan yang paling penting mengingat bahwa tadi hidayah itu adalah sesuatu yang jauh lebih mahal daripada apapun. Kalau kita disuruh milih, semua keinginan dunia kita dikabul, harta dapat, mobil dapat, rumah dapat, jabatan dapat, tapi Allah nggak berikan hidayah, mau nggak? Nggak mau ya. Atau misalkan semuanya nggak dapat untuk urusan dunia, tapi Allah izinkan iman terjaga sampai mati, mau? Yakin tuh. Apalagi kalau udah sering baca-baca kisah-kisah orang terdahulu, kitab-kitab hadis yang menceritakan ada yang zaman dulu tuh lebih mending, lebih baik mati daripada keimanannya terganggu ya. Ya kalau enggak ngapain pemuda Ashabul Kahfi masuk ke dalam gua demi menjaga ketauhidannya ya, bela-belain kabur ya. Jadi itu dirasa sebagai sesuatu yang amat sangat mahal. Karena apalagi kalau kita beriman kepada negeri akhirat, ya tahu mau kita punya dunia sebanyak apapun, hidayah nggak dijaga, iman nggak ada, nggak bisa, nggak laku di sana mah. Jangankan ke itulah, kemarin qadarullah habis Allah izinkan ke tanah suci, dapat kisah, cerita-cerita di sana kan banyak ya. Jadi ceritanya ada orang kaya di Bogor, punya harta, akhirnya setelah sekian lama dia mau umroh. Karena memang terbiasa segalanya harus yang kualitas paling bagus, udah mah padahal travelnya pakai yang sepaket 50 jutaan, masih pengen tambah lagi. Hotelnya harus yang paling bagus, pesawatnya yang paling bagus, dia ngerasa dia bisa beli kenyamanan itu.
Tapi ternyata begitu berangkat, pesawatnya bermasalah, harus diganti dengan yang lebih jelek. AC-nya juga nggak dingin. Nyampe hotelnya tetap yang itu, tapi kamarnya bocor, AC-nya nggak nyala. Pindah kamar nggak ada lagi, semuanya lagi penuh. Ya, buat bus kemana-mananya disewa yang paling bagus. Entah kenapa tahu-tahu armadanya tidak ada pun rusak. Mau nggak mau diganti pakai bus elep 3, pakai mobil elep 300 itu yang buat ngangkut antar, kalau di Bogor mah buat dari Bogor Sukabumi, isinya paling buat 15 orangan. Nggak ada AC-nya, harus dibuka kacanya. Nggak laku itu duitnya di situ tuh, ngerasa diem dia aja nggak renung. Ya Allah, saya pikir saya bisa beli itu semua. Oh enggak bos, ini beda. Ini tuh baru belum bicara akhirat, ini baru bicara tanah suci nih, masih di dunia juga. Nggak bisa nyelamatin. Ada orang akhirnya tahu hartanya itu adalah ujian bagi dirinya, maka dia tahu harus digunain jadi amal soleh. Pengen sedekah ke lampu merah, biasanya banyak yang minta, sekarang nggak ada yang minta. Dia ke masjid, biasa ada kotak amal, sekarang lagi pada digembok. Dia ke panti, udah ngasih duitnya, kata pantinya, mohon maaf kami panti baru, anak masih sedikit, donatur udah kebanyakan, takut gak amanah, disimpan lagi dulu aja ya. Suruh pulang bu. Nangis tuh di depan panti, ya Allah kau segitu gak pengen ya terima hartaku ini. Segitunya. Jadi diizinin kita hari ini ke majelis ilmu gampang, ke masjid gampang, sholat gak terhalang apa-apa. Yuk, perlu berapa tahun lagi akhirnya kita menyadari itu nikmat yang lebih mahal. Boleh nggak kok duha biar tokonya rame? Boleh, bagus, alhamdulillah, mintanya masih ke Allah. Tapi terusin sampai akhirnya kita ngerasa bisa duha ternyata nikmat yang lebih besar daripada sekedar toko saya jadi rame. Bonus weh toko jadi rame. Buat apa toko jadi rame jadi malah ketinggalan sholat mah? Ya, udah tenang aja. Sila. Mahal luar biasa ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Alhamdulillah. Selanjutnya Bunda satu. Ya, boleh. Sebentar ya. Kita menyesuaikan dengan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunda Mariana dari Majelis Taklim Batu Rusa. Saya mau bertanya masalah sholat. Iya. Sholat itu kalau sudah mendengar azan tentunya harus disegerakan. Iya. Pada suatu tempat diadakan pertemuan akbar dan di situ tentunya ada para pejabat yang penting, para ahli ulama, ustadz dan para santri. Dan pada waktu itu menunggu untuk pejabat penting datang 11:30, pas datang, alhamdulillah, kita dilanjutkan. Azan berkumandang, kita masih mengadakan menyanyi Indonesia Raya. Nah, sampai 1:30 lewat. Nah, gimana itu? Menurut Pak Ustadz, gimana menurut Muslim kita? Itu saja yang saya tanyakan. Kalau saya agak salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Itu mah masalah prioritas aja ya. Karena gini ya, orang yang udah kayak misalkan prioritas tuh kayak gini. Ibu lagi nunggu ojek online di depan pasar. Kan yang WA yang masuk ke ibu kan banyak. Ada dari grup gibah, ada dari macam-macam tuh ya. Tapi yang kita buka duluan pasti kan WA dari si tukang ojeknya kan. Kenapa? Karena dia sedang jadi prioritas. Jadi didahulukan. Nggak mungkin kita balesin dulu chat yang lain satu-satu. Ya. Maka kalau ada pemuda-pemuda yang ngechatin orang nggak dibales, kalian bukan merekanya lagi sibuk, kalian belum jadi prioritasnya aja. Ya, tolong sadar. Ya. Nah, cari Allah aja ya. Punten iklan. Ya, maka ya prioritas. Kayak punten ya. Ada teman saya, dia ngoleksi buku komik. Bagi dia komik itu prioritas. Pergi ke luar negeri, tiket mahal demi dapat komik yang dia idam-idamkan, dia terima. Dia relain. Ya punten, mungkin kita belum prioritasin sholatnya aja. Tapi kalau misalkan sudah diprioritaskan, nggak ada yang bisa ngalangin. Kecuali dia dokter, darurat, ada nyawa yang harus diselamatin depan mata. Ya itu kan ada uzur. Nah di sini ditanya nanti uzurnya di belah mana. Nah tinggal balik lagi nanti jadi prioritas atau tidak. Kok kan boleh sholat 1:30? Ya iya, tapi pertolongan Allah itu searah dengan seberapa cepat kita nyari Allah kalau memang ada waktu yang dipanggil. Kalau pengen segera cepat ditolong oleh Allah, ya sudah segera nyari Allahnya. Kalau misalkan akhirnya nggak ditolong
Kalau pengen ditolong Allahnya lama, ya kita yang ngelama-lamain juga. Kan aslinya rapat itu beres, rapat kan pengen mecahin suatu masalah tertentu biar dapat solusi. Ya dapat solusinya kan karena Allah tolong, bukan karena rapatnya. Ya. Jadi ya prioritas sih. Makanya alhamdulillahnya kalau punya pemimpin soleh itu, dia prioritasin sholatnya. Karyawan yang tadinya nggak enak untuk pengen nolak, aduh si bosnya aja belum ini, tapi karena bosnya yang ngajak mau nggak mau, jadi ngikut ya. Jadi ya itulah pemimpinnya, bisa bawa orang, ajak orang. Makanya Imam Fudail bin Iyad kalau punya satu lagi permintaan, tinggal satu kali permintaan dan gak boleh minta lagi, tapi satu permintaan ini mustajab pasti dikabulin. Beliau berkata, beliau akan doain pemimpinnya. Karena kalau pemimpinnya sudah baik, maka masyarakatnya ikut jadi baik. Karena dia punya kuasa nentuin peraturan untuk bahkan memaksa orang untuk jadi baik. Ya. Ya sudah, saya mah nggak bisa komen apa-apa. Karena secara fikihnya mah, ya sholat zuhur 1:30 ya masih boleh secara fikih. Ya. Tapi kan balik lagi, ya kalau prioritas kan masing-masing di hati masing-masing. Mau memprioritasin apa dulu, ya. Ya kalau memang sudah seperti itu kita tinggal bisa doain aja. Kalau kita kenal, alhamdulillah mudah-mudahan bisa diajak ngobrol, didakwahin. Ya. Sisanya ya kita terus jaga hati tetap bersih. Mudah-mudahan bisa sama-sama terus tambah takwa sama Allah. Ya. Oh, Allah bisawab. Baik. Sedikit tambahan satu ya. Jadi kalau di fikih itu hanya bicara boleh atau tidak, Bu ya. Fikih itu hanya bicara boleh atau tidak, halal atau haram, paling mubah, makruh, sunnah. Tapi di atas fikih, ingat, di atas fikih selalu ada yang namanya takwa. Kalau fikih hanya bicara boleh atau tidak, kalau takwa bicaranya Allah suka atau tidak. Ya. Nah, orang-orang yang makin pengen tinggi derajatnya di sisi Allah, mereka orang-orang yang sibuk nggak cuma lihat dari kacamata fikih, tapi dari kacamata takwa. Contoh, pengen baca komik, apa ya hukum baca komik Doraemon misalkan? Ya hukumnya mubah. Ya. Tapi akan ada orang-orang yang selalu ngelihat dari kacamata lain. Aku nggak peduli hukum baca komik apa. Yang aku tahu, aku lebih dicintain Allah baca Quran, bukan dengan baca komik. Dia baca komik. Ya, jadi ya udah itu yang dia lakuin. Ya tinggal kita nih, mau lihatnya pakai kacamata apa? Kacamata fikih. Bicara fikih lah, Bu. Ya, berzina dosa tidak? Kira-kira para pezina tahu nggak zina nggak boleh? Kira-kira para koruptor tahu nggak korupsi nggak boleh? Kenapa masih ada yang ngelakuin? Ya udah, karena fikih hanya bicara boleh tidak. Makanya kita selalu ngajak, yuk jangan lihat pakai kacamata fikih saja. Lihatnya pakai kacamata takwa. Karena lebih selamat dan lebih membahagiakan. Ya. Cari bukan yang aku suka tapi yang Allah suka. Bismillah ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, alhamdulillah. Takwa levelnya ketika segala sesuatu kita harap ke Allah, kita takut ke Allah dan kita cinta ke Allah. Maka itu menjadi satu prioritas yang istimewa kalau orang paham makna dari takwa. Masya Allah. Baik, ini kok ada sebelum yang lain bertanya karena ini menarik yang dikirim lewat WA sebabnya jauh di sana di belakang. Assalamualaikum, bismillah Buya, tolong tanyakan sama Ko Denis bagaimana cara biar hijrah dari game atau judi online. Karena dia bilang sekarang lagi marak-maraknya, apalagi di Pulau Bangka, dan sekarang juga banyak istri-istri orang tua yang berkeluh kesah dengan problema dari game online dan judi online ini. Mana kok? Alhamdulillah. Baik, saya tolong mintain akun judinya ya. Nanti saya bilangin ke teman-teman yang masih di sana biar dibikin kalah. Siapa tahu tobat. Ya, gara-gara kalah melulu. Ya. Intinya mah gini lah. Sampai ada orang nyebut kayak gini. Ada 3 orang yang nggak bisa dikasih tahu. 1, orang yang lagi marah, lagi dendam. 2, orang yang lagi jatuh cinta. 3, orang yang main judi. Ya. Itu seolah otaknya ketutup. Oh, ada 1 lagi, ibu-ibu yang lagi sibuk selfie. Itu juga nggak bisa dikasih tahu, Bu ya. Tolong Bu, yang tertib antri. Enggak, udah tertutup mata dan telinga. Summum bukmun umyun fahum la yarjiun gitu lah ya. Nggak peduli itu. Kayaknya ada truk lewat juga terus aja gitu dulu sebelum dapat fotonya. Tapi ibu-ibu di sini enggak. Ya, masyaallah. Soreha semua. Enggak salah. Masya Allah ya. Gini ya, kita nggak perlu lagi bicara hukum lah ya.
Kayak tadi, orang yang mencuri juga tahu mencuri itu tidak boleh. Maka saya nggak perlu tanya lagi, judi begini, hukumnya begini, ayat itu ya udahlah. Diajak mikir aja bareng-bareng. Semua pada pengen kaya, oke nggak apa-apa. Apalagi kalau kekayaannya dipakai untuk ketaatan. Tapi dapatnya dari mana? Kan masalahnya, kita tahu ya, judi online kan nggak tiba-tiba ada. Ya dibikin sama orang. Ya orang yang bikin siapa? Ya orang, manusia. Ya syahwat, ya nafkahan, ya ambisi. Apakah kita benar-benar serius berpikir bahwa si pembuat judi online ini sengaja bikin judi online untuk dengan tulus ikhlas bagi-bagi duit kepada semua pemainnya? Hil yang mustahil, kata Sri Mulat juga ya. Bukan hal yang mustahil, hil yang mustahil. Maka, karena kalau emang mereka pengen bikinnya alat untuk bagi-bagi duit, kalau mereka pengen bikinnya sengaja tulus bagi-bagi duit, yang mereka bangun adalah lembaga zakat infak sodako, bukan tempat judi, ya. Jangankan itulah, ibu tahu mesin capit boneka, masukin koin nanti muncul capitannya. Kalau kita beli mesinnya, nanti ditanya sama tukangnya, teknisinya, ini mau di putaran keberapa? Maksudnya, iya, kalau misal di putaran ke-10, nanti putaran ke-10 tuh nyapitnya lebih kenceng. Kalau lagi nggak putaran ke-10, nyapitnya lemes, gampang jatuh. Coba kalau nyapitnya kencang terus, ya setiap yang main menang, tekor, Bu. Apalagi judi online. Kan ya, udahlah. Pilihannya cuma dua, ya. Pilihannya cuma dua. Berhenti sendiri, atau Allah paksa buat berhenti. Ya. Kalau misalkan mau nggak mau harus pakai cara yang kedua, ya udah. Gimana lagi? Kita memang cuma disuruh sama Allahnya, fadzakir innama anta mudzakir. Ingat, tugas kamu hanya mengingatkan. Lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak berkuasa di atas yang lainnya. Sebagian orang memang harus sadarnya dari kayak gitu dulu. Bangkrut dulu, habis-habisan dulu, banyak utang dulu. Tapi kalau ujung-ujungnya bisa tobat juga, bismillah insyaallah. Nah, ada gimana tuh? Kita waktu anak-anak juga gitu kan. Nah, pelan-pelan, jangan main di tangga. Kapan baru kapok main di tangganya? Setelah ngejungkal dari tangga. Ya. Kapan mulai kapok makan permen sebanyak-banyaknya? Ketika udah pernah sakit gigi. Ya udah kayak gitu. Kapan dia mulai tobat dari selingkuh? Ketika viral, ketahuan, dicaci maki satu kampung. Ya. Kadang ada yang harus kayak gitu dulu kan? Ya udah. Nggak ada termasuk orang yang cerdas yang ya dia bisa belajar dari kesalahan orang lain tanpa harus dianya kecemplung kesalahan yang itu. Sisanya ya kita cuma bisa doain, dakwain, nasehatin. Karena suatu saat hidayah Allah datang, bisa dia yang jadi ahli taat, kita yang malah bermaksiat. Ya. Tapi ya udahlah. Makanya kalau dakwah itu, kalau kita mewajibkan diri kita orang harus bisa jadi soleh setelah kita nasehatin, dakwah pasti akan terasa berat. Tapi kan Allah cuma nggak nyuruh kita ngubah orang. Orang itu berubah, Allah yang ubah, kita jangan ngaku-ngaku. Orang itu nggak berubah, selagi niatnya benar tetap jadi pahala di sisi Allah, nggak rugi. Kan kita meninggal nggak ditanya, sudah berapa orang yang kamu bikin tobat? Sudah berapa orang yang kamu mualafkan? Enggak. Kita meninggal nggak ditanya itu. Tapi bismillah, kita ya udah sampein aja bismillah ya. Nggak ada rumus pastinya. Kalau pengen benar-benar pasti, ikat di kamar, ambil handphonenya, udah biar nggak bisa kemana-mana sekalian. Tapi tega nggak ngelakuin itu? Apalagi kalau dia lebih kuat, karena suaminya kan. Ya, kita masa istrinya yang ngiketin. Tapi kalau ke anak mungkin masih bisa, sita handphonenya, ya, dikerem misalkan di kamar. Tapi ya Allahu a'lam. Tapi ya perlu pertolongan Allah lah. Nah, kayak tadi malam bahas tentang parentingnya, bicara tentang ya tadi doa dan keteladanan. Tadi malam sudah dibahas. Maka bismillah. Sisanya mudah-mudahan Allah yang tolong. Ingat sekali lagi, kesuksesan terbesar seorang penjudi itu bukan ketika menang, tapi ketika berhenti. Ya, pengen pilih berhenti sendiri atau Allah paksa buat berhenti. Sisanya terserah. Kalau pengen lebih senang ngejungkal dulu, ya sudah ya, itu jalan pilihan hidupmu, ya gimana lagi ya. Tapi kapanpun engkau berada, engkau sedang sesulit apapun, bismillah. Karena kita cinta kepadamu karena Allah, maka kita akan tetap selalu mendampingimu. Tapi ya kadang gimana tuh ya, harus seperti itu dulu mungkin. Mudah-mudahan nggak harus seperti itu dulu ya, bismillah. Karena ya gimana nih masalahnya, ibarat saya bisa menutup judi yang pernah saya buat, tapi ya ibarat PDAM ya, ngalirin air ke satu kota. Saya cuma pegang beberapa keran. Kalau pengen ditutup semua, dari PDAM-nya ditutup semua. Jadi nggak ada lagi keran yang mengalir.
Nah saya kan nggak pegang PDAM-nya, ya. Saya cuma bisa gini, dakwah, nyamperin, ya. Tapi ya memang kalau pengen jujur, jatah kuenya terlalu besar kalau misalkan itu ditutup, ya. Jadi mereka ya lagi live takut, nggak boleh takut ya. Tapi ya gitu lah ya, insya Allah. Karena ya mungkin masih terlalu cinta sama dunianya ya. Bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Masya Allah ya, yang bertanya sangat banyak, tapi beliau akan lanjut perjalanan untuk menuju ke Riau Sidit. Jadi ada satu saja yang bisa bertanya. Sepertinya ke bapak-bapak aja, kalau ibu sudah. Ya boleh, yang di sana. Berdiri aja, oke, dengan suara lantang, kalau enggak maju ke depan. Atau di WA aja, WA. Di WA juga boleh. Kayak tadi itu. Ini banyak yang WA. Nanti kita lanjutkan, nanti pantengin akun TikTok beliau atau apa, nanti insya Allah bisa jadi manfaat untuk saling Wah, dikasih kaos Bu, alhamdulillah. Masya Allah. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Prayogi dari SMK Negeri 1 Cipangatis. Alhamdulillah, ini yang perwakilan anak muda. Masya Allah. Fadol Ustaz. Saya ingin bertanya kok. Fadol. Saya aslinya orang Cina kok. Alhamdulillah. Tapi saya mualaf. Alhamdulillah. Semoga istiqomah, Allah muliakan. Amin. Kok nanya? Nanya lah. Perempuan yang dibaca nyamuk, mau baca nyawa kan? Kok Saya mau jawab ya. saya sama orang tua saya agak terlalu itu kok. Itu apa? Gimana? Saya kurang beristiqomah kok dan mengikuti aturan Islam ini kok. Itu teh apa tadi itunya? Mau di WA aja. Nah, Barangkali kagok nyampeinnya mungkin ya. Apa kesulitan dalam menjalankan ibadah dalam Islamnya atau dengan orang tuanya? Orang tua sudah muslim belum? belum. Oke. Ya. Kemudian Kemudian saya hidup sendiri di SMK Terak. beliau hidup sendiri di satu sekolah di SMK Terak. Terak itu nama sekolah ya, bukan mobil ya, truk gitu ya. Kemudian Anggi, pertanyaannya? Gimana saya harus beristiqomah dalam mengikuti Islam ini? Saya beristiqomah, namanya beristiqomah ya. Tadi siapa namanya? Andri Prayogi. Iya, terima kasih Ko Aldri. Baik, terima kasih. Baik, bismillah ya, langsung dijawab dulu aja. Istiqomah, minta tolong kepada Allah, cara paling mudahnya, ya. Dan jalan yang sudah dipilih ini adalah jalan yang sudah dipilih oleh orang-orang yang lebih sukses daripada kita. Dan gak cuma dunianya, tapi juga akhiratnya. Ini jalan yang dipilih oleh Umar, ini jalan yang dipilih oleh sahabat-sahabat Nabi segitu banyaknya. Ya. Jalan yang dipilih oleh Ustaz Felix, jalan yang dipilih oleh Dr. Zakir Naik, orang-orang yang akhirnya telah mendapat kemuliaan dari zaman para sahabat, dari para ulama tabi'ut tabi'in dan yang lain-lain. Ya. Dan ini jalan yang tidak akan disesali, ini jalan yang akan justru membuat kita bisa jadi bahagia nanti tanpa batas, bisa membuat kita bisa jadi manusia sebaik-baiknya yang tanpa batas juga. Karena emang saya sendiri pun perlu waktu bertahun-tahun untuk menyadari emang cara Islam ini yang paling tepat untuk bikin manusia itu bahagianya tanpa alasan, tanpa batas. Kalau bicaranya semua ngajakin kebaikan, iya semua ngajarin kebaikan. Tapi baiknya karena apa dulu? Ada yang baiknya karena dia telah baik dan yang lain-lain. Kalau di Islam nggak sederhana. Berbuat baik Allah suka, udah gitu. Sehingga makanya lihat orang-orang yang
lebih dahulu pendahulu kita, entah para nabi, entah orang soleh terdahulu, pahala lebih banyak, dosa lebih sedikit, bahkan terampuni, bersih dari dosa, ujian lebih parah daripada kita, ya. Tapi tetap kepahitannya lebih besar daripada kita. Apakah berhenti atau bahkan menyesal atau ngambek dengan takdir Allah? Oh enggak, malah ada yang sibuk terus bersyukur jadi kebaikan. Salah satu kisah yang memukau tentang Abu Kilabah Al-Jarmi, salah satu sahabat Nabi yang paling terakhir wafat, paling akhir wafat, ya. Beliau tinggalnya di gubuk tengah hutan. Ada pemuda tersesat, ketemu sama gubuknya Abu Kilabah. Heran, karena dari dalam gubuk terdengar suara Alhamdulillah, Alhamdulillah, wa syukurillah. Heran, emang hidupnya seenak apa ini orang? Di tengah gubuk, di tengah hutan, selalu memuji Allah. Begitu masuk, tambah kaget. Karena ternyata yang sedang memuji Allah, dua kakinya buntung, dua tangannya buntung, dua matanya buta, telinganya setengah tuli. Ditanya, kenapa masih nggak berhenti memuji Allah, padahal hidupnya seperti ini? Apa jawaban Abu Kilabah tadi? Bukankah bisa mengucap Alhamdulillah saja, itu sudah merupakan suatu nikmat? Ya Allah, punya hati yang bisa bersyukur cuman karena diizinin ucap hamdalah, itu gimana bisa sedih orang kayak gitu? Hatinya udah lepas dari segala hal, tinggal Allah saja. Dan kalau dirasa makin berat, jangan heran. Kata Allahnya juga, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Al-Ankabut ayat kedua. Jangan kalian ngaku udah beriman terus gak akan dipuji, gak akan diuji. Al-Baqarah 155, walanabluwannakum bisyai, atau di Al-Baqarah 214. Jangan kalian ngaku bisa ke surga sebelum diuji seperti orang-orang sebelum kalian. Padahal orang-orang sebelum kita tuh orang-orang yang takwanya luar biasa. Kenapa ujiannya lebih berat? Sampai mereka bertanya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Tapi ternyata malah makin diuji. Tapi diberi kabar gembira, wa basyiris sabirin. Siapa yang diberi kabar gembira? 156-nya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adalah orang yang jika ditimpa sesuatu dia berkata, kami milik Allah dan akan kembali kepadanya. Sehingga akhirnya kalau udah perasaannya kayak gitu, udah bahagianya tinggal yang Allah aja. Nah, silakan manusia, kamu pengen bahagia? Ya Allah, saya pengen bahagia. Dengan cara apa? Kalau emang bahagia dari harta, kenapa yang punya banyak harta masih ada yang ngambek? Masih ada yang stres. Kalau ya dari jabatan, kenapa yang punya jabatan masih ada yang nyuri dari rakyatnya? Kalau misalkan ada dari pasangan yang tampan, cantik, rupawan, kenapa masih ada yang selingkuh dari pasangannya? Karena Allah tahu makin kamu ngejar itu semua, makin kamu gak bisa bahagia. Keluargaku, jabatanku, semuanya segala macam. Makanya Allah selamatkan dengan cara ya Islam itu aslama yuslimu, berserah. Hati itu udah gak ada apa-apa lagi, tinggal Allah ya udah. Sehingga akhirnya bahagia kita tanpa alasan. Nggak nemuin alasan untuk berhenti berbuat baik. Ya. Hati segini-gininya, kita taruh di dalamnya jabatanku, hartaku, keluargaku, popularitasku. Nyelip Allah di situ sedikit. Ya iya, atau wajar hidup terasa sempit. Hati sesempit itu ditaruh banyak barang, banyak macam. Taruh semuanya, tinggal sang pemilik segala-galanya aja di situ. Lapang, enak. Ya. Nggak apa-apa berproses. Ya. Akan ada orang-orang saleh terdahulu yang berkata, aku membiasakan diriku tahajud selama 20 tahun, baru ngerasain nikmatnya tahajud. Nah, kita hijrah aja belum 20 tahun. Sedangkan beliau ngebiasain tahajudnya yang 20 tahun, bukan hijrahnya. Ya, itu di kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Taimiyah As-Sakandari menuliskannya di kitab itu. Jadi, nggak apa-apa berproses. Sambil nanti bismillah kalau udah lepas itu semua, tinggal Allah doang, baru nanti enak. Ya, nggak apa-apa. Ya, kamu punya begitu banyak di keluarga yang lain. Bismillah. Untuk tempat tinggal, untuk makan, bismillah, pasti banyak yang mau ngasih. Kalau mau ikut ke Bogor juga, ayo, mangga, silakan. Ya, Kak, bismillah, udah tenang aja. Ada Allah. Kalau udah Allah yang cinta, Allah berkuasa atas segala-galanya. Kenapa ada yang mau ikut ke Bogor? Bukan dinikahi, bukan Bu. Insya Allah, iya. Bismillah ya, Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Semoga Allah kuatkan kehadiri. Bismillah. Barakallahu fiik. Masya Allah, alhamdulillah. Pertanyaan sangat banyak, bahkan yang di WA ke Buya saja, yang WA ini ibu-ibu sedikit mengancam.
Tolonglah Buya. Tapi qadarullah waktu membatasi, tetapi insya Allah di lain waktu dan kesempatan semoga kita bisa bermuajahah, ya, bersilaturahim kembali dengan Ko Denis, dan beliau akan melanjutkan perjalanan menuju ke Riau Silit. Oleh karena itu nanti kita dengarkan closing statement, tutur hikmah penutup dari beliau. Dan sebagai informasi, nanti ketika beliau akan melanjutkan perjalanan, kita akan tetap berada di sini sebagai menutupi majelis kita tetap dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau akan tutupkan nanti dengan doa bersama karena beliau harus melanjutkan perjalanan. Jadi supaya tidak seperti berkumpulnya kita, berjamaahnya kita seperti hanya gerombolan tapi tidak punya kekuatan. Ya, Bunda Ayahanda, kita punya kebiasaan dalam Islam tidak keluar meninggalkan majelis ini dengan sesuatu yang tidak mendatangkan keberkahan. Baik, kita minta kepada Ko Denis untuk nasihat penutup, dan kita minta doa karena beliau pun dalam keadaan safar, dan semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita semua. Baik, sebelumnya mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu. Baik, Alhamdulillah sudah ditunggu di acara. Iya, nanti insya Allah live lagi. Walaupun mungkin siang, waktu kita terbatas, tapi malam dan berkah hari ini bisa kita dapat semua. Amin. Dan tadi kalau tadi dari pengusaha muda kita Kang Herda ini memberikan hadiah berupa kaos dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah terjawab. Habis zuhur jam 1-an, insya Allah. Saya juga ingin mempromosikan sebuah film, dua buah film sebenarnya tepatnya, ini menjadi salah satu jalan dakwah juga. Itu ada film judulnya Jomblo Fisabilillah, dan juga ada Satu Hari Bersama Ibu. Kalau Jomblo Fisabilillah saya lupa ini mulai tayangnya judul kajiannya ada tapi dalam waktu dekat. Kalau di Instagram Satu Hari Bersama Ibu itu tayangnya akan tanggal 20 ada jadwal kajiannya. Untuk itu ya ada lagi live juga kajian di mobil deh kayaknya. Pertanyaan yang sudah dijawab sama Ko Denis akan mendapatkan tiket nonton gratis Jomblo Fisabilillah atau Satu Hari Bersama Ibu. Nanti tolong dikomunikasikan dengan Kang Herda, tolong dibantu. Nanti apakah Bapak Ibu mau milih yang mana nih? Nonton yang Jomblo Fisabilillah atau Satu Hari Bersama Ibu? Satu Hari Bersama Ibu. Satu Hari Bersama Ibu. Kita pilih ya. Dan semoga ini menjadi promosi kita. IG-nya sama kayak TikTok. Kalau dibuka di TikToknya nyambung kok ke IG-nya. Ko Denis Lim. Insya Allah buku barunya ditunggu ya. Hubungan kita bersama Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangan mah itu otomatis, jadi begitu live ada yang langsung kekirim undangan, ada yang tidak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa aja. Baik, bismillah. Baik, mohon ridhonya kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja pada kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengajari ridho-Mu saja ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami hidayah dan pertolongan ya Allah. Izinkan kami terus menjaga iman Islam ini sampai wafat kami ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa-dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Kau terima ya Allah. Ya Allah, sayangi dan muliakan kedua orang tua kami ya Allah. Angkat tinggi derajatnya,
Jadikan amal solehnya Engkau terima seluruhnya, dan izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi beliau-beliau ya Allah. Muliakan guru-guru kami, berikan balasan terbaik atas segala kebaikan guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan yang solih solihah, keturunan yang solih solihah, hafizah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin, bunda, ayah yang dirahmati Allah. Jika ada kesalahan seluruhnya murni dari kesalahan diri ini, tolong dimaafkan dan dinasehati. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.